Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan, itulah bulan puasa. Bulan suci Ramadan, mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, ya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, Yang sabar, takwa, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Bulan puasa, bulan suci Ramadan, itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. yang sabar, Yang sabar, takwa, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia.
sabar, takwa, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli illa yaumidin amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk diungkapkan di sore menjelang senja ini kecuali ungkapan takmid dan tasakur yang teramat dalam atas segala rahmat, nikmat, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan kembali di sore hari ini edisi Selasa 26 Maret 2024 Masehi, hari ke-15 Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, tak terasa Ramadan sudah di pertengahan. Hari ini sudah adalah tanggal atau hari ke-15 Ramadan. Semoga Anda semua kaum muslimin dan muslimat dalam keadaan sehat walafiat sehingga Anda dapat menjalankan ibadah puasa Anda dengan lancar tentunya. Dan pemirsa, pada kesempatan sore hari ini telah hadir narasumber kita, juga bintang tamu kita dari keluarga besar Majelis Taklim Nurul Sakinah, di tepatnya di UT kilometer 13. Saya akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Nurul Sakinah, subhanallah, anggotanya banyak sekali. Dan langsung saja perkenalan dengan siapa, sebagai apa, anggotanya semua ada berapa, dan kegiatannya apa saja di bulan Ramadan. Silakan Ibu cantik. Kenalkan, nama saya Ibu Hamiana dari Majelis Taklim Nurul Sakinah. Saya menjabat sebagai sekretaris. Sekretarisnya, ya. Dan saya Ibu Ketua, kebetulan hadir di samping saya. Iya, Ibu Ketuanya namanya siapa, Bu? Ibu Haji Hasmawati. Ibu Haji Hasmawati. Ya. Anggotanya ada berapa semua, Bu? Masya Allah, penuh ini, Bu, studio ya. Iya. Ada 100 orang. 100 orang, tapi alhamdulillah yang berkesempatan hadir pada sore hari ini kurang lebih ada 60. Masya Allah, nanti tahun depan kasih penuh ya, Bu ya. Amin. Iya. Kegiatannya apa saja, Bu? Silakan. Sebelum kita memasuki Ramadan, kita menyempatkan diri untuk menyantuni anak yatim. Kita bersedekah 4
Iya. selama Ramadan ini ibu-ibu dengan rela setiap hari membawa takjil untuk membuka puasa bersama di Masjid Nurul Sakinah Az-Zahra. Masya Allah. Seperti itu. Masjid Nurul Sakinahnya sendiri sudah jadi ya Bu ya? Alhamdulillah sudah, tapi jadi. belum 100%. Belum 100%, Iya. tapi nanti kita doakan tetap segera jadi ya Bu ya. Amin, amin. Ada yayasannya juga ya Bu? Yayasan apa ini Bu? Baik, yayasan kami bernama sama Yayasan Nurul Sakinah Az-Zahra, dan yayasan tersebut menaungi beberapa bidang, yaitu ada bidang pendidikan yang sudah berjalan sampai saat ini adalah TK dan SD, kemudian ada juga TPQ, semua dengan nama yang sama, SD, TK, TPQ Nurul Sakinah Nurul Az-Zahra. Sakinah, Iya. majelis taklimnya Nurul Sakinah, Iya. masjidnya Nurul Sakinah, kompleknya komplek Nurul Sakinah juga ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk perkenalannya Baik. Ibu sayang. Iya. Mudah-mudahan majelis taklim Nurul Sakinah dengan adanya di Yuti membawa kedamaian, kemakmuran untuk masyarakat di Yuti. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ketuanya ya. Dan jamaah di studio juga pemirsa di rumah, saya akan perkenalkan narasumber kita sore hari ini. Beliau adalah sebagai juga kepala KUA di Sorong Utara. Beliau adalah Bapak Ustadz Idwar Palisoa SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Iya. Ustadz, kegiatan bulan Ramadan apa saja ini Ustadz? Alhamdulillah ya, baru selesai kontrak Masjid At-Taubah untuk 10 hari. 10 hari. Di bulan Ramadan tidak ada yang nikah-nikah Ustadz? Bisa saja. Insya Allah Ada? besok ada. Oh, besok ada juga. Iya, iya. Nikah boleh tapi tiduri istri jangan. Iya, Untuk betul siang. Ustadz. Ya, nikah boleh tapi tidur tidak boleh. Boleh Ustadz tidur. Kalau malam. Iya, boleh. Kalau siang tidur Iya. sendiri-sendiri aja tuh. Oke deh Ustadz. Ya. Ngomong bincang-bincang Ustadz, kita akan mengambil materi apa sore hari ini Ustadz? Sesuai kita sesuai schedule saja bahwa takwa untuk Pesan takwa untuk keberkahan keberkahan negeri negeri, ya Ustadz ya. Iya. Pemirsa di rumah juga jemaah di studio, pesan takwa yang bagaimanakah agar dapat keberkahan suatu negeri, agar dapat negeri itu menjadikan suatu negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu jemaah di studio juga pemirsa di rumah, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fatajawadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Ibu-ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada, bahwa pesan puasa paling terakhir untuk kita semua itu menjadikan diri kita sebagai umat dan sebagai warga negara itu untuk menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Karena itu kita coba untuk menelaah itu, bahwa puasa itu sesungguhnya kalau kita pelajari filsafat tingkat tinggi, bahwa puasa itu mengundang kita semua untuk mengenali diri kita. Puasa itu mengundang kita semua untuk menguasai diri kita sendiri. Puasa itu juga mendisiplinkan diri kita sendiri walaupun tadi saya terlambat. Dan puasa itu juga membebaskan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ahli-ahli agama itu membuat semacam kalimat yang menarik buat kita, bahwa saum Ramadan itu sebetulnya adalah detoksifikasi spiritual. Detoksifikasi spiritual. Karena itu dia menjadi obat bagi spiritual setiap orang, agar toksin-toksin di dalam diri pribadi orang itu digeneralisir sedemikian rupa sampai-sampai hak ibu untuk tidur dengan suami kapan saja itu oleh Quran dan Allah dibatasi.
dalam rangka ibu mengenali diri ibu bahwa batas keinginan manusia itu tidak boleh melampaui batas keinginan Tuhan itu. Nah, batas keinginan manusia sebagai pribadi itu tidak boleh melampaui batas keinginan negara. Batas keinginan agama itu tidak boleh melampaui batas keinginan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mesti dipahami baik. Karena itu ibu-ibu bisa lihat bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diutus Allah untuk mengatur, kan dia Nabi pertama itu, manusia pertama juga. Tapi kuasanya dia itu hanya mengatur keluarga kecil, suami, istri, anak-anak. Itu masalah tidak, Bu? Ada masalah tidak di dalam keluarga Nabi Adam itu? Ada. Ada. Ya kan? Iya. Istri, anak, suami. Itu masalah. Anak bunuh anak. Iya. Iya. Ada begitu ceritanya. Kalau tidak berarti saya salah baca itu. Ada. Ustaz, gitu. ya. Turun ke bawah lagi, Nabi Adam itu begitu dia mendapatkan sebuah mandat dari Tuhan untuk dia harus melakukan perintah meneruskan khalifatun fil ardi, dia tidak boleh di surga, dia turunnya ke bumi. Nah, sampai di bumi itu karena di sana ada riwayat khuldi, maka sampai di bumi dia kemudian melakukan fatalaka Adamu min rabbihim. Dia kemudian Nabi Adam itu kata bahasa buta itu bertolaki. Bertolaki itu artinya bahasa Qurannya artinya bertobat gitu. Lalu dia sujud pertama, tempat sujudnya itu sekarang namanya Ka'bah. Nah, itu kemudian umat Islam naik haji harus melakukan pemutaran untuk mengevolusi diri agar setiap hilaf dan salah di masa lalunya terevolusi secara baik sehingga dia keluar menjadi pribadi yang takwa. Yang takwa. Harapannya dia makbul semua doanya dan pulang kampung dia menjadi mabrur. Ya, itu. Setelah ternyata Nabi Adam itu turun duluan ke bumi, lama sekali baru ketemu dengan istrinya itu 200 tahun. Itu kita sudah rempong semua itu. Nah, ketemunya di Arafah. Iya. Ceritanya itu Nabi Adam dari Hindustan. Kalau lihat Hindustan kan berarti kita teringat dengan kuci-kuci hutahe itu. Berarti kan ada Sahrul Khan di situ, ada Amitabh Bachchan. Ibu bisa bayangkan tuh kalau suami ibu ganteng kayak begitu tidurnya nyenyak atau tidak itu. Coba itu. Dia keluar 2 menit saja tidak telepon itu pasti otaknya galak sekali itu, pasti ditelepon lah, messenger lah, macam-macam itu, Bu. Dalam rangka menciptakan takwa tadi, Bu. Iya, Ustaz. Kalau keluarga damai kan berarti negara damai itu, Bu. Betul, Ustaz. Nah, itu. Nah, Nabi Adam itu punya insting jalan. Saya ini kalau sudah sendiri turun dari surga, istri saya ikut dari belakang, tidak dari depan. Biasanya kan istri sekarang dari depan ikutnya kan begitu. Tidak mau dari belakang. Dan itu yang benar kayak begitu. Supaya orang tahu itu istriku, bukan istrinya dia gitu ya. Nah, begitu dia ikut ternyata dia ini istri saya di mana? Jalan terus sepanjang jalannya sampai di dekat Arafah, dia cium itu bau aroma istrinya. Kita kan sekarang kalau parfumnya laki itu kan pilih-pilih, tidak lupa-lupa juga. Kadang-kadang tidak tahu itu parfumnya siapa. Nanti kalau ketemu bau parfum perempuan lain baru kita kaget gitu. Ini parfum-parfum siapa lagi, rambut-rambut siapa lagi. Berpusing kepala kita itu. Padahal dianjurkan itu suami istri itu harus scanner. Harus istri scanner suami, suami scanner istri. Nah, begitu hasil scannernya di mana saja aura suami itu tidak boleh bercampur dengan aura orang lain. Gitu. Nah, Nabi Adam itu mencium aura itu, ini baunya ini kayak bau parfum istri saya, tapi waktu itu Marlboro belum ada, Casablanca belum ada waktu itu. Tapi bau keringatnya istrinya. Kita sekarang kan bau keringat suami kan harus pergi cuci baju, atau pakai parfum yang lain lagi. Itu masalah buat kita sebetulnya. Nah, bau aroma bau badan istrinya itu dia tatap, ini di mana kok padang pasir semua. Dilihat-lihat ada gundukan kecil di Arafah. Ada tuh, Bu, yang sudah naik haji? Iya. Nah, gundukan. Ternyata istrinya, lalu dia panggil, "Wah, Hawa dengar itu desiran napas suamiku itu." Kalau kita kan lupa itu napasnya siapa gitu. Nanti kalau tanggal 1 itu baru paham itu livingnya mulai bunyi, SMS bankingnya kan begitu baru mengerti tanggal 1-nya. Nah, Hawa itu terkontak secara otomatis, itu suamiku pasti. Dia begitu tengok ke bawah itu merah suamiku. Dia lari mau turun, tarik itu bajunya kayak tarik sarungku begitu karena cepat-cepat tadi siang. Gitu. Dia mau lari, Adam teriak, "Wah, jangan begitulah, tak usahlah kau turun ikuti saya." Hawa bilang, "Aku kangen kali lah sama kau itu. Tak usah kangen, tahan aja, nanti saya yang naiki kau ke situ." Berarti Hawa orang Batak. Gitu. Waktu itu lahirnya Sumatera di Bukit Kerinci gitu.
Nah Adam itu cegah istrinya. Lalu Hawa tanya, kenapa mau kau? Saya sudah rindu kali kau. Kenapa kau tidak mau saya kejar kau ke bawah? Kata Adam, janganlah. Nanti kalau kau kejar saya begitu, tahu-taunya tahun-tahun depan di Sorong itu banyak gadis kejar per laki-laki. Tidak usah begitu. Itu hikmahnya begitu maksudnya kita. Nah Adam peluk sama istrinya, aduh enak kali pelukanmu, kenapa 200 tahun baru saya ketemu pelukan kayak begini. Rindu itu mahal, kata Adam gitu. Makanya ibu-ibu ini kan rindunya berat-berat, Bu. Saking berat rindunya, suaminya kemana saja ditelepon gitu. Kita ini rindunya paling berat. Beda itu generasi milenial. Generasi Gen Z itu beda, rindunya ringan. Kita kalau rindu itu berpikir lama, tapi kalau generasi muda rindunya cepat. Begitu rindu sepotong, kirim, sampai. Kita dulu menulis surat itu lama baru sampai, Bu. Ibu pasti tahu. Iya, betul. Pastilah. Kalau tidak pasti tidak mungkin tahan suaminya lama kayak begitu. Gitu. Itu rindunya kita tuh mahal. Sampai laki sudah mati tuh masih dia kuburnya, kapan bangun bang, kapan. Tidak bangun lagi, Ibu. Tidak usah cari-cari yang lain, nanti di surga Ibu ketemu dia gitu. Nah, Adam ketemu di situ karena perintah Allah di padang Arafah itu tempatnya terlalu terbuka, maka Allah giring mereka pergi satu tempat yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itulah tempat dia berteletabis. Lahirlah manusia yang banyak. Yang ganteng tinggi putih pergi ke Eropa. Ya toh? Iya. Yang tinggi putih rambut pirang pergi ke Eropa. Yang agak kopi-kopian dikit ke Afrika, gitu. Yang pipinya tembeng, matanya cipit ke China, daratan Asia Tenggara dan sekitarnya gitu. Yang hidungnya pesek-pesek namanya Java. Itu mulai dari Singapura sampai Indonesia, yang paling banyak di Indonesia. Maka orang Indonesia disebut Jawanisasi. Itu hidung pendek, tingginya tidak lebih dari 1 cm di atas bibir, tapi gayanya, gaya kayak begini nih. Bikin repot negara ini, mahal sekali ini bajunya gini. Gaya sore hari ini ya. Gaya sore hari ini, tapi Gaya begini. sore hari ini. Tapi ibu-ibu saya di kompleks saya itu gaya-gaya memang begini, Bu. Makanya mereka awet muda, Bu. Amin. Betul. Ini kalau diuji dengan ibu-ibu yang lain masih kalah, Bu. Kenapa? Belum ajan lagi sudah jajannya sudah di masjid. Betul, Ustaz. Demi Tuhan itu saya lihat sendiri. Tadi malam kan saya di Nurul Sakinah itu. Semua masjid sudah kosong, tapi Nurul Sakinah masih padat itu. Betul. Sapnya masih 7 ke belakang itu, yang laki-laki, ibu-ibu itu masih banyak. Yang lain tinggal 2 atau 1,5. Itu berarti nurulnya bercahaya kan? Maka dia sakinah karena dia damai, Ibu. Amin, amin, amin ya Rabbal. Nah, setelah mereka teletabis itu ternyata sampai kita yang di Indonesia modelnya kayak begini-begini. Tinggi juga 1 meter kotor, hidung juga tak mancung-mancung banget, putih juga pakai pemutih, begitu panas kena muka berubah itu masalahnya di situ. Maka digiringlah puasa itu untuk mengatur, mengkonstruksi pribadi. Itu agar pribadinya awet muda. Supaya awet muda apa? Sholat sunatnya banyak. Untuk apa? Membentuk pribadi supaya tidak emosional. Nah, kita di Indonesia itu coba bayangkan. Amerika itu negara-negara Eropa itu sukunya satu itu. Warna kulitnya juga sama. Suku Afrika begitu modelnya. Suku-suku yang lainnya, yang Japa-Japa tadi, yang Cina, Korea itu, begitu modelnya. Di Indonesia itu sukunya banyak. Suku Papua, suku Bugis, suku Jawa, suku Ambon, suku Maluku, suku Manado, macam-macam sukunya. Agamanya juga macam-macam. Kepercayaannya juga macam-macam. Coba, tapi negaranya satu. Iya. Eropa, orang kulitnya sama, agamanya sama, negaranya banyak tidak, Pak? Banyak negaranya. Arab yang sama-sama Arab, cantik-cantik kayak begitu, ganteng-ganteng, negaranya banyak, saling bantai juga sampai sekarang tidak selesai. Iya, ibu mau ke sana, mau bantai di sana, bantai aja suami ibu di sini, dosa ke sana deh. Itu persoalannya. Nah, kemudian itu sesudah kita terpencar kayak begitu, Nabi Adam itu selesai masanya. Turunlah masa Nabi Noah. Nabi Noah itu bahasa Injil. Ya, kalau bahasanya Hindu Buddha Manu. Kalau bahasanya orang Islam, Nuh. Jadi Allah mengkonstruksi satu orang dalam nama yang berbeda, tujuannya untuk kita saling mengerti, saling kenal. Jangan bilang, Nuh itu kan Nabi, kalau Noah itu bukan. Kau itu tahu bahasa tidak? Kalau saat itu Nabi Isa itu bahasanya bahasa Arab, pasti dibilang Nuh. Tapi karena memang bahasanya Ibrani ya begitu. Mereka yang Hindu Buddha karena bahasanya Sanskerta, ya begitu. Anda tidak usah paksa-paksa harus sama. Kita sudah lahir di abad 21, mau disuruh kembali ke abad ke-67. Mau tidak? Tidak. Kalau mau, pakai kulit kayu. Bajunya. Iya, sunnah Nabi dulu pakai kulit kayu. Anda harus kulit kayu. Tidak bisa pakai begini, saya sita bidah. Al-bidah itu dalalah itu benar.
Mau ikut begitu? Negara mengkonstruksi itu agar kita negara bangsa Indonesia itu punya rasa yang sama, yaitu rasa ketuhanan. Maka bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, semua agama boleh punya kitab suci, boleh punya pemahaman Tuhan, tapi negara mengkonstruksi kita itu punya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, la'allakum tattaqun tadi menggiring kita untuk memahami kebinekaan itu. Orang Kristen kalau lapar tidak mungkin itu dia kayak kenyang. Ya toh? Orang Hindu kalau lapar tidak mungkin kayak kenyang. Orang Islam kalau lapar tidak mungkin juga kenyang. Kan begitu? Lapar ya lapar. Puasa itu lapar tidak, Bu? Lapar. Nah, kalau orang di dunia lapar itu sama tidak rasanya, Bu? Nah, itu rasa kemanusiaan yang Allah kirim untuk kita mengenali kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Nah, kalau kemanusiaannya saja orang bisa arogan, tapi beradabnya itu yang menjadi solusi. Kalau ibu hormat dengan orang Papua, tidak usah hormatnya cuma senyum tapi bibirnya miring, itu tidak beradab. Senyum dengan sama-sama orang Bugis, tapi matanya lirik sebelah miring, itu tidak beradab. Beradabnya harus punya adat istiadatnya yang didampakkan, tabiatnya bagus. Kayak orang Solo bilang di sana tidak ditunjuk begini, tapi enggak gitu ya. Orang Bone itu kalau hormat orang itu sampai ya begitu. Nah, sampai kita berbaur di Papua masing-masing bikin punyanya, kira-kira modelnya kayak apa itu kira-kira. Maka kita harus mengikuti tradisi kebiasaan di daerah kita masing-masing. Ibu. Nah, kemudian Noah kemudian itu nanti ayat Quran dibilang begini, watin wazaitun. Watin itu situsnya Nabi Nuh. Wazaitun itu situsnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nanti Nabi Ibrahim menuju ke sana Nabi Musa. Wa turi sinina itu Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad itu wahazal baladil amin. Wahazal baladil amin itu waktu turun Nabi Adam ke bawah, itu Nabi Adam mengurus satu rumah tangga. Nabi Nuh itu mengurus satu kelurahan. Nabi Ibrahim itu sudah satu kabupaten kota. Sedangkan Nabi Musa itu sudah satu provinsi. Itu sudah ada kerajaan, sudah ada raja, sudah ada administrasi negara, sudah ada sultan, sudah ada semua. Nah, Nabi Muhammad datang itu sudah ada agama-agama, sudah ada kerajaan, sudah ada raja, semua sudah diatur. Nah, karena itu dia datang bukan lagi situsnya itu lokal, tapi dia situsnya itu global, yaitu Baladil Amin, menciptakan damai untuk sejahtera bagi semua. Itu yang disebut dengan Rasul itu sebagai rahmatan lil alamin. Ya, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, ilmunya pada sore hari ini. Nanti kita sambung kembali ya Ustadz ya. Pemirsa di rumah juga jemaah di studio, terima kasih. Anda jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah pesan-pesan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Namun sebelumnya saya mau tanya, apakah ibu-ibu ini masih semangat? Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah, dari penampilan ibu-ibu semuanya sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia tentunya akan mau bertanya soal atau materi yang akan disampaikan tadi oleh narasumber. Ibu-ibu bisa bertanya tentang rumah tangga, tentang lingkungan. Yang penting jangan tentang politik dengan sara ya ibu ya. Silakan kita berikan kesempatan kepada yang di ujung. Semua sama-sama Nurul Sakinah. Silakan. Baik, terima kasih. Ibu bisa berdiri dengan ibu siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, terima kasih. Nama saya Ibu Rani. Ibu Rami. Ibu Rani. Ya. Ibu Rani.
Terima kasih Pak Ustadz, materi yang disampaikan tadi cukup menarik. Saya ingin bertanya, yaitu bagaimana hubungan antara iman dan takwa dalam kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan kesempatan lagi, kita tampung dulu ya Ustadz ya. Silakan yang di tengah yang mau bertanya dengan Ibu siapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Hajah Sumiati Alwi. Ibu Sumiati, silakan. Saya mau bertanya di luar tema. Ya, silakan Ini Ibu. tentang bagaimana kalau kita sikat gigi di dalam berpuasa, apakah batal atau tidak? Terima kasih. Itu saja yang Makasih saya sampaikan. Ibu Sumiati pertanyaannya. Bagus sekali. Ustadz, 2 pertanyaan silakan dari Ibu Rahmi tentang bagaimana hubungan antara iman dan takwa untuk apa tadi Bu? Bagaimana tadi Ustadz? Untuk kehidupan sih. Ya, untuk kehidupan. Terus kedua yaitu tentang sikat gigi Ustadz. Apakah sikat gigi di siang hari itu membatalkan puasa atau bagaimana? Silakan Ustadz. Baik ibu-ibu, iman dengan takwa itu kan satu mata rantai sebenarnya, saling melengkapi. Kalau orang bertakwa, otomatis dia harus melengkapi iman. Orang beriman dituntut dia harus bertakwa. Kalau ibu-ibu sudah pernah dengar definisi takwa secara alfabet, itu terambil dari huruf ta, kaf, dan waw. Ya, benar. takwa. Iya, itu tawadu. Tawadu itu tidak boleh sombong, tidak boleh angku. Ya, ramah maksudnya ke situ. Karena itu ya menyederhanakan sesuatu, tidak usah terlalu membesar-besarkan. Wara itu jeli, penuh hati-hati. Jadi kalau orang bertakwa itu pribadinya sangat hati-hati, sangat mau menerima apa ada, dan kemudian dia juga mampu mewujudkan itu dalam sikapnya. Sikapnya yang tidak arogan, yang tidak tidak provokatif. Biasa saja satu majelis taklim ada yang kurang tepat karena dia yakin kalau saya cubit yang sana tentu sakit di sini. Ya, begitu. Kan ibu bilang kalau sakit itu di sini. Jadi kalau mau menyakiti yang sana kata Rasul jangan. Kalau kau maki perempuan yang sana itu sama dengan kau maki dirimu sendiri. Nah, karena itu di Quran surat Al-Hujurat itu dia bilang, jangan mi ibu-ibu mi anu mi ngerumpi mi yang satu dengan yang lain iki. Karena sesungguhnya yang ngerumpi itu lebih belum tentu lebih baik daripada yang dirumpiin. Begitu. Nah, itu pesannya bahwa imanmu itu harus bagus dan takwamu itu harus paripurna begitu. Nah, karena itu akhir dari ibadah puasa la'allakum tattaqun. Nah, menggapai taktakun itu harus iman. Karena kalau tidak dia tidak akan percaya bahwa puasa itu adalah perintah Allah. Karena itu yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Mestinya itu Allah panggil ya ayyuhallazina aslamu. Begitu. Nah, karena dia takwanya bagus, dia percaya bahwa kenapa itu Allah perintahkan kutiba. Mestinya itu furida atau wajiba. Tapi Allah gunakan kata kutiba. Sama-sama artinya wajib, tapi yang satu wajibnya sifatnya apa adanya, wajib lisan. Ibu-ibu besok pengajiannya jam 6 di Nurul Sakinah, itu wajib tapi sifatnya lisan. Tapi kalau kutiba itu wajib dengan risiko. Ibu besok datang ya, Ibu Rani besok datang ke Stain jam sekian, jam 8.30 di aula akan dilantik sebagai kepala bagian keuangan misalnya. Nah, itu ada SK-nya, ada SOP-nya, ada fakta integritasnya, tertulis semua lengkap. Maka risiko yang mesti ditempuh itu dia harus meningkatkan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan untuk kebaikan itu menjadi pertanggungjawabannya dia di kemudian hari. Maka untuk dia wujudkan dia harus mempunyai 3 sifat tadi, tawadu, qanaah, wara'ah. Begitu. Bisa dipahami? Dalam kehidupan sehari-hari kan begitu kan. Nah, kalau itu diwujudkan dari satu ke kompleks Nurul Sakinah, dia menular lagi di kompleks Arjuna, dia menular lagi terus sampai ke kompleks Masjid Ar-Rahman, terus sampai satu Yutin di Moyo itu selesai, satu Kota Sorong selesai. Kira-kira wali kota itu dia mau pusing lagi untuk apa?
Orang-orangnya damai begitu. Betul, Ustaz. Iya toh? Iya, Tidak buang sampah sembarang lagi. Akibatnya apa? Uang yang harus bikin dinas kebersihan tidak perlu bikin dinas, hapus saja. Kenapa? Karena semua ibu-ibu tahu menempatkan sampah pada tempatnya gitu. Masya Allah. Ya, kalau dibubarkan berarti kan enak-enak itu, tapi jangan dibubarkan lah, orang sudah jadi pegawai negeri di situ kayak Gus Dur kali kau itu. Iya, Ya, itu respect kita harus mengarah ke arah itu. Bisa? Jangan panjang-panjang ya. Kalau Insyaallah, panjang ya. ini waktu pendek, Bu. Sumiati, Ibu Sumiati tadi ya. Ya. Sikat gigi Ustaz di siang hari. Kebersihan itu bagian daripada Imam. Cuman ada beda waktu, beda ruang. Iya. Betul, Ya. betul. Kalau ibu kasih masuk sikat gigi sampai odolnya terasa di balik anak ke lidah, batallah puasa ibu. Gitu kira-kira gitu ya. Iya. Ya. Kalau ibu sikat gigi sampai darah gusinya, batallah puasa ibu. Iya. Oh, Jadi penuh wara juga, penuh hati-hati. Ya. Kira-kira begitu, Bu ya. Iya, terima kasih ya Ibu sudah dijawab pertanyaannya oleh narasumber. Mudah-mudahan puas dengan jawaban ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, silakan Ibu. Yang di belakang boleh berdiri. Ayo, silakan Ibu. Siapa yang mau bertanya? Silakan dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Aminah. Ibu Mungkin Aminah. singkat saja, Aminah ya. Mungkin singkat saja ya Ustadz yang mau saya tanyakan. Kami sebagai kaum ibu-ibu ya yang dominan sebagai rumah tangga seperti saya sendiri di bulan yang penuh rahmat ini sebenarnya kalau mau dibilang capek ya capek terus terang, bangun, menyiapkan sahur dan segala macam, segala aktivitas di bulan puasa menyiapkan segalanya. Amalan apa istilahnya yang simple tapi penuh pahala untuk kami sebagai kaum istri yang apa ya bisa dibilang ibu rumah tangga tetapi tetap bisa berbakti dengan suami dan di agama tetap bisa lebih unggul. Oke, Demikian. ya. Wassalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali dari Ibu Aminah. Selanjutnya yang sebelah sini, silakan. Silakan Ibu yang mau bertanya. Yuk, berdiri yang di belakang. Dengan Ibu siapa? Silakan. Ya, silakan. Ada itu? Ada. Ya, berdiri ya Bu ya. Pertanyaan yang di depan mau bertanya yang di depan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu? Lanjut. Nama saya Ibu Vivi. Ibu siapa? Ibu Vivi. Ibu Vivi, silakan. Singkat saja Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan, saya sebagai ibu rumah tangga, tapi berkegiatan mencari nafkah juga. Apakah di bulan Ramadan ini keberkahan masih bisa saya dapatkan? Kan biasanya bulan Ramadan itu kan kita fokus ibadah ya Pak Ustaz. Tapi di samping fokus ibadah kayaknya ada kekurangan lah. Kebanyakan mencari nafkah begitu. Ya. Apakah mencari nafkah itu masih dibilang mendapatkan berkah dari puasa bulan Ramadan ini? Terima Ya. kasih. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan 2 dari Ibu Vivi dengan Ibu apa tadi? Aminah ya. Yang ditanyakan yaitu maunya yang simple tapi pahalanya besar, Ibu Aminah tadi ya, intinya Ustadz ya. Terus yang kedua Ibu Vivi bekerja ya di bulan Ramadan, apakah masih tetap berpahala? Ya, silakan Ustadz. Baik Ibu Aminah, ini teringat zaman Rasul siapa yang menyusui siapa. Ingat nama itu? Ingat siapa itu? Rasulullah disusui. Ibunya Rasulullah. Bakti yang paling baik, singkat cerita dapat amal banyak, bakti kepada suami dan rumah tangga. Tidak usah cerita bangun malam capek. Capekmu sendiri itu sudah ibadah bagimu. Itu. Makanya kalau suami yang bijaksana ketika dia berdoa itu dia harus rangkul dari dapur sampai ke ruang tamu. Ya Allah, itu istriku
tangannya yang kena panas kompor itu jangan kau jadikan sia-sia sentuh api neraka ya Allah. Ini suami mau pingi istri lain lagi, dia doa sembarang saja. Paling-paling Allahumma lakasuntu. Mestinya dia rangkul istrinya begitu. Supaya setiap detik napas istri itu menjadi bagian dari ibadah untuk suaminya. Setiap rasa sayangnya istri yang muncul terhadap anak yang dia lahirkan itu ibadah baginya. Setiap rasa rindu istri terhadap mama dan mertuanya itu surga baginya. Jadi tidak ada lagi yang simpel-simpel, kecuali yang paling simpel itu sudah. Makanya Allah bilang, kalau kau ingin saya pesankan bagimu agar kamu itu nyaman dunia dan akhirat, wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wahna ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayya ilayyal masir. Bapak dan mamaku sudah meninggal, ada mertuamu, bikin baik dia. Mertuaku juga sudah tiada, baikkan itu anak-anakmu. Kalau tidak bisa lihat mertuamu yang perempuan, lihat anakmu yang perempuan. Tidak bisa lihat mertuamu yang laki-laki, baiki itu anakmu yang laki-laki. Karena mereka adalah bentuk dari kelahiran orang tua yang aslinya dulu. Sama jenis kelaminnya, tapi beda warna dan tempat kelahirannya, waktunya. Tapi rohnya tetap sama. Maka kasih sayang yang mewujud dari istri kepada anak dan keluarganya itu merupakan bagian dari sarana doa untuk memudahkan orang tuanya mendapatkan yang terbaik di tempatnya yang namanya alam barzah. Yang kedua, Ustaz? Yang kedua, dari Ibu Vivi tadi, Ustaz, yaitu dia bekerja, apakah berpahala ya, Bu ya? Iya. Hampir mirip ya. Bulan Hampir Ramadan mirip. yang. Jadi begini Bu, kalau Ibu itu yang bikin makanan tazil jual-jual kan gitu. Jangan Ibu, pernah satu pekerjaan di dalam kehidupan kita itu tidak dibarengi dengan bismillah. Jangan pernah satu pekerjaan itu dilakukan dalam hidup kita tidak diakhiri dengan Alhamdulillah. Itu maksudnya adalah supaya restu dan ridha Allah itu menyertai, sukses atau tidak sukses, berhasil atau tidak berhasil, selesai atau tidak selesai, itu menjadi ibadah buat kita. Mau datang ke CWM, sudah make up dari jam 12 siang. Doalah, ya Allah kecantikan ini, ya Allah peruntukan nilainya hanya untuk suami dan anakku. Sehingga kehadiranku di televisi itu menjadi rahmat bagi seluruh keluargaku. Amin, amin. Begitu orang caranya. Segala apapun yang dibuat di dalam hidup itu, yakinkan itu ibadah kepada Allah. Sehingga itu mau keluar jualan pun, ya Allah, langkahku sulit sekali, rezeki suamiku tidak begitu baik, tapi saya dituntut untuk berjuang melanjutkan tanggung jawab. Karena itu Allah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tidak mendahulukan suami. Istri itu adalah pakaiannya suami. Artinya istri itu punya kontribusi besar untuk mengamankan segala yang menjadi kewajiban suami. Termasuk pemalasnya itu. Iya, kalau ibu betul ikhlas lakukan itu, maka ibu menjadi bagian yang paling terbaik dari laki-laki yang ibu tiduri dia tiap malam itu. Dan dia harus mengerti itu. Ya, makanya tadi malam di masjidnya ibu saya bilang, ibu bapak-bapak itu keterlaluan loh. Mestinya itu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum itu artinya bapak tidak boleh arogansi, harus tanya ibu. Kau dulu waktu gadis itu kau sudah bayar puasamu belum? Ditanya, karena ibu dulu kan haid juga toh. Iya. Begitu kawin haid lagi apa tidak? Haid itu kalau haidnya pas bulan puasa 7 hari tidak puasa. Nah itu kalau lupa tanya suami, mesti suami tulis itu kalau sudah kawin. Begitu lagi nanti melahirkan nifas 40 hari. Kalau pas-pas bulan Ramadan mau puasa bagaimana darah keluar kebanyakan begitu, muka sudah pucat, tambah puasa lagi ditambah pucat lagi, lama-lama innalillahi. Puasa merupakan ibadah penyiksaan. Wah itu kau berdosa nantinya. Maka suami harus ambil tanggung jawab itu. Tidak usah mak puasa biar kau tambah cantik, tambah kuat, kau stop dulu nanti saya fidyah saja gitu. Begitu supaya tetap berenergi sehingga servisnya tambah mantap begitu. Boleh? Iya. Ustadz terima kasih untuk penjelasannya dan ibu-ibu yang sudah bertanya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya, kita sambung kembali setelah yang pesan-pesan berikut ini. Insya Allah.
Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel. Dan pemirsa, pada sore hari ini bintang tamu kita yaitu keluarga besar dari Majelis Taklim Nurul Sakinah, tepatnya di kilometer 11,5 di belakang Yutih ya. Alhamdulillah pada sore hari ini datang memenuhi studio. Insya Allah tahun depan sehat, panjang umur, memenuhi studio yang lebih banyak lagi ya Bu ya. Dan pemirsa, tadi sudah kita bertanya-tanya, namun saya ingin bertanya kembali kepada ibu-ibu supaya tetap semangat. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, kurang semangat. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Saya lihat ibu punya tangan ke sana kemari, ke sana nggak ngomong ya Bu ya. Tapi enggak apa-apa. Tetap semangat, semangat ibu-ibu. Semangat untuk bertanya kembali ya. Kita masih session dialog. Silakan yang mau bertanya langsung ke narasumber. Silakan ibu, dengan ibu siapa? Ibu sekretaris umum ya. Silakan ini. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Haryana, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haryana. Ardiana. Ibu Ana aja supaya simple. Silakan ibu. Baik, yang ingin saya tanyakan Ustaz, karena mama ini sakit, jadi tidak bisa berpuasa. Jadi untuk membayar fidyah, kebetulan alhamdulillah Ibu Ketua ini setiap hari mengadakan takjil makan bersama di Masjid Nurul Sakinah. Jadi yang saya tanyakan, fidyah itu apakah boleh untuk umum seperti yang setiap hari beliau sudah lakukan, memberi makan orang di masjid, ataukah harus fidyah itu diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin? Terima kasih Ustadz, itu pertanyaan saya. Ya, kalau begitu dijawab langsung Ustadz. Oke, ikuti saja perintah Qur'annya ya. Yang disebutkan di situ bukan bapak-bapak yang punya istri di rumah tidak ada waktu pergi buka puasa di masjid. Tapi yang disebut situ yatim. Ikuti itu. Jadi bayar fidyahnya untuk anak yatim. Ya. Tidak pas di masjid pas buka puasa begitu, tidak. Lain ya. Fidyah dengan yang untuk ini, yang ini itu namanya tajil ya Ustaz ya, berarti ya. Beda. Langsung saja ikuti perintah ayatnya. Saya ke yatim piatu pakai. Begitu. Karena itu kita diminta untuk melokalisir data orang-orang yang tidak mampu di situ supaya disantuni. Jadi kalau yang kasih makan seperti ini bukan namanya sedekah yang lain. Oh, itu sedekah ya Ibu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami Ibu ya. Jadi kalau yang dilaksanakan mungkin yang saat ini itu namanya sedekah, dan nanti kalau fidyah itu mungkin khusus ya Ustaz ya di yatim, anak yatim piatu atau pondok pesantren Ustaz? Yatim. Tidak dibilang pondok pesantren, anak yatim sih. Anak yatim. Nanti ya. Di pondok pesantren kalau ada anak yatimnya ya syukur. Gitu. Iya. Alhamdulillah jawabannya padat, singkat dan mantap. Mudah-mudahan Ibu dapat memahami. Terima kasih Ibu ya. Selanjutnya yang bertanya berikutnya, silakan Ibu angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Yang batik-batik ini jilbabnya atau yang kembar-kembar ini silakan. Yang di belakang-belakang boleh bertanya. Ada angkat tangan. Silakan Ibu. Pak Ustadz. Berdiri Ibu, silakan berdiri. Iya. Dengan Ibu siapa? Silakan. Ibu Rani, Bu. Ya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita itu kadang naik, kadang turun. Pertanyaan saya Pak Ustadz adalah, apakah ketakwaan seorang hamba kepada Allah menjadi suatu jaminan untuk dia masuk surga? Terima kasih. Iya, silakan Ustaz, langsung. Takwa itu bingkai, ibarat cermin itu kalau digantung tidak ada bingkainya itu menakutkan. Ya, betul. Getaran jatuh pecah. Maka takwa itu adalah bingkai untuk membentuk pribadi, menata pribadinya untuk menuju sang Khalik sebagai pencipta yang dikasih itu. Jadi kalau tidak ada itu repot kita. Karena itu dia merupakan hal yang prinsip sekali di dalam pribadi setiap orang. Tadi orang bilang iman naik turun. Tidak ada iman yang naik turun. Iman itu tasdikun bikalbi.
Wa akrun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi tidak ada iman itu naik turun ke sana kemari, tidak. Yang naik turun itu nafsu saja. Yang kadang-kadang lihat jilbab itu bagus, pesan yang mahal, datang lebih bagus lagi, mutunya pesan lagi, tidak selesai-selesai. Itu emosi saja, nafsu saja, keinginan-keinginan saja. Kalau itu dikekang, maka takwa itu akan menggelintir menjadi pribadi orang yang lebih sempurna gitu. Karena itu puasa mengarahkan kita ke arah itu. Jadi ibu semuanya harus percaya bahwa iman itu mengajarkan kita yang terbaik. Maka yakin diriku itu bukan cahaya, tapi diriku adalah kaca. Bukan cahaya tapi kaca. Diriku bukan cahaya, tapi diriku adalah kaca. Berarti semua orang harus bercermin ke kita. Kan begitu? Iya. Kita yang pantul cahaya gitu. Maka kita tidak boleh kabur. Pemahaman kabur, pergaulan kabur, perasaan kabur. Hasilnya apa? Tidak bisa membawa takwa itu menjadi bagian dari kehidupan negara atau negeri yang baik. Tidak mungkin. Maka itu Nabi diperintah untuk harus lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kenali, damaikan, kenali itu saudaramu. Kalau lihat yang rambutnya keriting-keriting, oh itu saudaraku dari Papua. Kenali dia, lalu damailah kau dengan dia. Gitu. Ini model ini Jawa. Kenali dia, sampun mas, oh itu Jawa. Tenami, oh itu Sulawesi Selatan. Beta seng tahu itu Ambon. Kenali, jangan diledekin. Kapan kau ledekin itu, maka menjadi hancurlah sudah tabiat takwa tadi itu. Iya. Paham? Paham Ibu ya. Mudah-mudahan dipahami jawaban dari Ustadz, dan selanjutnya kita memasuki season berikut, yaitu berbagi kasih atau kuis Ramadan yang akan dipersembahkan hadiahnya. Tentunya pemirsa di rumah dipersembahkan oleh keluarga besar Nurul Sakinah pada sore hari ini. Dan pemirsa bisa langsung nantinya di line telepon 0813 4460 7766. Pertanyaannya, silakan Ibu beri pertanyaan untuk pemirsa di rumah. Kuis Ramadan. Silakan langsung Ibu. Kuis pada sore hari ini, Iya. sebutkan tema episode Mutiara Ramadan hari ini. Ya, pemirsa di rumah yang sudah mengikuti dari tadi di line telepon silakan 0813 4460 7766 dengan passwordnya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Pertanyaannya, apa materi atau tema pada sore hari ini? Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Najwa di RPI. Iya. SP? RPI. Oh, Rupei. Iya. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Jawabannya? Pesan takwa untuk keberkahan negeri. Bagaimana Ibu yang memberi pertanyaan? Benar? Alhamdulillah benar. Hah? Benar. Benar, ya benar, makasih. Anda bisa mengambil hadiahnya langsung ke kantor CWM di jam kerja. Silakan, satu lagi siapa yang memberikan soal? Ibu lagi, sekretaris umum yang memberikan lagi. Silakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua. Berapakah jumlah anggota Majelis Taklim Nurul Sakinah dan berapa yang hadir pada hari ini? Tadi sudah disebutkan di awal. Iya, terima kasih. Pemirsa, dari awal kalau nonton pasti tahu tadi perkenalan ya. Perkenalan, berapa jumlah anggota Majelis Taklim Nurul Sakinah dan yang hadir pada sore hari ini? Silakan di line telepon 0813 4460 7766 dengan passwordnya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Hadiahnya dipersembahkan oleh keluarga besar Nurul Sakinah, Majelis Taklim Nurul Sakinah. Silakan pemirsa. Berapa ya? Saya juga bingung. Silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 7766. Dan pemirsa tentunya kalau yang menonton dari awal tentunya tahu jawabannya ya. Kuis Ramadan juga dipersembahkan setiap hari dan setiap sore di bulan Ramadan ini. Silakan ya pemirsa. Agak sulit.
1, mungkin Terlalu 2, saja. 3, bisa diganti pertanyaannya Bun? Agak sulit Bunda. Ya. Baik, Apa nama? pertanyaan berikutnya, di manakah letak Masjid Nurul Sakinah Az-Zahra? Oh, alamatnya ya Bun ya. Mana Ya, oke. alamatnya? Oke deh pemirsa, di line telepon 1344607766. Tolong sebutkan alamatnya Masjid Nurul Sakinah di mana? Ya, silakan. Pemirsa di rumah 081344607766. Tampil sore hari ini yaitu bintang tamu dari keluarga besar Majelis Taklim Nurul Sakinah. Di manakah alamat Majelis Taklim Nurul Sakinah? Ya, silakan pemirsa. Pertanyaannya gampang banget ya. Mungkin tidak lengkap atau lengkap banget ya jawabannya. Silakan. Ya, hadiahnya ini mantap ini ya. Mungkin shopping-shopping ya. Shopping-shopping di mana? Di mall ya. Atau halo pemirsa di 081344607766. Silakan sebutkan di mana alamat Majelis Taklim Nurul Sakinah. Ada yang masuk? Masih susah? Ada yang lebih gampang? Ini sebenarnya gampang ya. Ya, mungkin adakah yang lebih mudah pertanyaannya, Bunda? Ataukah mungkin nelponnya masih kesasang di atas ya? Silakan. Ya, mungkin ganti pertanyaan, silakan Ibu. Baik, ganti pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, malam keberapakah hari ini puasa diadakan? Oh, hari ini ya Bun ya. Oke deh. Pertanyaannya sangat gampang sekali ya. Nggak usah lihat-lihat, nggak usah ini, pasti bisa langsung jawab. Hari ini malam keberapakah puasa Ramadan 1445 Hijriah? Ya, hari ini malam keberapakah? Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Ya, hari ini Rabu ya. Selasa. Selasa malam keberapa ya? Pemirsa di line telepon 081344607766. Silakan. Saya jawab sudah ya, halo. Ada? Ada, tidak ada. Ya. Pemirsa yang sama berbahagia, jamaah di studio juga sahabat Mutiara Ramadan, kita berbagi kasih, kita memberikan waktu untuk Anda untuk kuis Ramadan, namun waktu juga yang menentukan. Kita bisa insya Allah ketemu di besok di hari dan jam yang sama. Dan pemirsa, Ustadz, kita hari ini sudah berbagi kasih. Pertanyaan sudah 3 kali diganti Ustadz, namun tidak ketebak ya, yang satu saja Ustadz ya. Alhamdulillah juga kita berbagi kasih, berbagi ilmu, wawasan pada sore hari ini. Ustadz, dari pertemuan kita kesimpulannya silahkan Ustadz. Baik ibu-ibu, bahwa Allah itu sudah mentakdirkan hidup itu beragam. Jadi keberagaman itu adalah sunatullah. Karena itu kita diperintahkan untuk mewujudkan sebuah nilai, di mana nilai itu Quran menyebutnya dengan lita'arafu. Kalian harus berbagi pengertian antara satu dengan yang lain, sehingga kualitas takwa kalian itu bisa menjadi cahaya damai untuk membuat semua orang bisa berada akur, tentram, sakinah, kira-kira bahasanya begitu ya, untuk menjalani hidup secara umum dengan hidup secara khusus antara internal Islam menjadi lebih bersemangat, lebih baik untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang lebih luas, yang baldatun, tayyibatun, warabun ghafur. Itu harapan bangsa di situ. Iya, negara sejahtera, negara damai, negara tentram, warga sejahtera, warga sehat, warga damai, maka negara itu pasti menjadi negara yang Baldatun Thayyibun istimewa tadi ya. Iya Ustadz ya, makasih Ustadz untuk ilmunya, untuk tausiahnya sore hari ini. Semoga tausiah dan ilmu yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk umat tentunya ya Ustadz ya. Amin. Dan terima kasih
untuk sponsor kami yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih juga untuk IKA di Kota Sorong yang telah mengirimkan mubalik dan ustadz-ustadznya di bulan Ramadan ini. Terima kasih untuk keluarga besar Majelis Taklim Nurul Sakinah yang beralamatkan di belakang Yuti kilometer 11 ya. Kilometer berapa? 13 ya Bu ya? Iya, kilometer 13. 2 kilo lagi ke sebelah ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk seluruh kru CWM Channel yang telah bekerja sore hari ini. Ucapan selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat serta selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selawatnya Ibu silakan. Mafi qalbi ghairullah hasbi